Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa la ilaha illa anta innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Orang tua kita Datuk Mutahar Agus Malik S.A. Adipati Cendikro Agung Torajo, yang kita hormati yaitu pembina, yaitu Datuk, yaitu yang dibentuk pada tanggal 30 Maret 2022 dan pada malam hari ini bersamaan dengan tanggal 25 April 2026 berarti sudah berjalan sekitar 4 tahun 1 bulan. Berarti sudah lewat masa kepemimpinan dari Lubalang Merpati Gedang 27. Nah, untuk itu kami dari pengurus Lubalang Merpati Gedang 27 akan menyerahkan kembali kepada pembina Lubalang Merpati Gedang 7 Provinsi Jambi, yaitu Datuk Mutahar Agus Malik S.A. untuk dapat membentuk kepengurusan Bali. Dan untuk kepengurusan yang lama ini, pada malam hari ini kami mohon minta dibubarkan dan nanti akan dipilih kepengurusan baru. Nah, untuk itu kami pengurus Lubalang Merpati Gedang 7 yang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab selama 4 tahun. Mungkin di dalam perjalanan kepengurusan kami banyak kekurangan, kehilapan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada di DPP Lubalang Merpati Gedang 7 Provinsi Jambi ini. Itu merupakan suatu kelemahan kami. Kemampuan kami cuma batas itu, dan kami juga mohon maaf terutama kepada Datuk Mutahar Agus Malik S.A. Mungkin banyak kekurangan yang kami buat di dalam pelaksanaan tugas maupun di dalam menerapkan hukum adat di daerah Jambi, termasuklah di kabupaten dan di desa-desa belum berjalan dengan sebaiknya. Nah, itu mungkin kelemahan kami selaku pengurus Lubalang Merpati Gedang 7. Nah, untuk itu sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami menjalankan tugas ini banyak kekurangan dan kelemahan kami, yaitu pertama, kemampuan untuk menjalankan hal itu adalah dana yang tidak dapat kami penuhi. Nah, itu mungkin yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Dan juga untuk kepengurusan baru ini, ya kami, mungkin saya selaku ketua yang lama, jangan lagi saya dipilih sebagai ketua Lubalang Merpati Gedang 7 karena pertama, satu, umur saya sudah 71 tahun. Ini kelemahan di dalam berpikir, dalam berbuat mungkin banyak kekurangan, dan juga tenaga mungkin sudah agak menurun, tidak lagi seperti yang lama. Nah, mungkin kami atau saya dilibatkan dalam kepengurusan Lubalang Merpati Gedang 7 itu dimanapun diletakkan saya siap untuk membantu pergerakan Lubalang Merpati Gedang 7 ini, sehingga apa yang disampaikan oleh Datuk Mutahar sejak dari pertemuan supaya Lubalang Merpati Gedang 7 ini, supaya di Jambi ini setiap desa sudah dijalankan. Alhamdulillah selama 4 tahun kami untuk Tungkal itu sudah mungkin sekitar 800 orang sudah ikut di Lubalang Merpati Gedang 7. Tapi kalau untuk di kota Jambi mungkin ada 3 kelurahan yang sudah dibentuk itu. Cuma di kota Jambi memang melangkahnya agak sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adat lama pesaka usang alif adoni terjadi bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah dari Allah usul dari Muhammad kun fayakun jomblo jadi umbak kesabung ingin berpuhun menuju adil makmur hidup dari mati subuh. Datuk-datuk, bapak-bapak yang saya hormati, bercerita saya sedikit. Lubalang Merpati Gedang 7 ini suatu ide yang sudah lama saya pendam sebenarnya. Mulai dari saya masuk LAM tahun 2006 ketika saya menjadi wakil ketua LAM, tapi tidak bisa. Lalu ketika saya keluar dari LAM,
datanglah ke rumah saya, belum keluar dari dalam, masih ada di dalam, patut masih hidup. Datanglah rombongan daripada Ridwan. Dia mau belajar hukum adat. Datang pertama saya tolak, tidak salah, saya sudah bosan, tidak ada jalan. Terus datang lagi kedua, tuh ajarlah kami itu, kami tidak belajar. Saya bilang kalau ada belajar kepada tidak kata-kata adat. Dia Ridwan jawab sekenaunya bela kan, bilang ada kamu yang ngerti. Hukum adatku seperti hukum negara, ada sanksi, ada hierarki hukum adat, di atasnya pojok undang limo, ada hukum dasar, ada pembagian. Jika cerita, belajarlah Pak Ridwan. Beberapa minggu, setiap jam Rabu datang. Tadi sudah Pak Suhaimi. Ya. Pak Suhaimi datang belakangan. Datang Pak Suhaimi. Nah, ketika datang Pak Suhaimi, lalu saya bilang, untuk mengembangkan hukum adat ini seharusnya ada badan. Badannya dalam berempat bidang berbeda. Lalu diusulkanlah waktu itu, dibentuklah dalam empat bidang, tapi tidak ada pengurus. Lalu dibuatlah akta notaris, kemudian didaftarkan di Sepol dan menegakkan adat, hukum adat. Jadi dibentuk di tingkat provinsi, tugasnya ke bawah. Tidak perlu ada tingkat kabupaten, tidak perlu ada dalam berbuat bidang bertujuh tingkat kecamatan, tidak perlu. Kita membumikan hukum adat. Jadi di dalam berbuat ini ada namanya badan pengkaji. Badan yang meneliti namanya Ungu Suji Sebut Gading nama itu. Saya juga ditunjuk oleh Ridwan jadi ketuanya, ketua pembinanya. Jadi kita bertujuan menegakkan hukum adat, menjabarkan hukum adat sampai ke desa-desa. Karena jam ini sudah rusak. Coba Bapak lihat, guru dikoreok oleh murid, dilaporkan polisi. Merangin kasus Nalai, mungkin Bapak tahu. Tanah yang orang yang punya tanah, lalu anak buahnya orang luar dari selatan, setelah kopi sudah hidup ditebangi olehnya. Itu dilaporkan polisi. Kan seharusnya ini kasus adat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. terhormat dan saya banggakan yaitu Datuk kita, pendiri kita, yaitu Datuk Dubalang kita, pembina kita, yolah Dewan Pembina Dubalang kita, yaitu Bapak Mukhtar Agus Kholib atau Adipati. Saya Bang Suhaimi, Raja Adipati Arab. Serta bersama pengurus-pengurusnya lainnya. Alhamdulillah bertahap nampaknya selesai juga sampai ke saya juga memberi sambutan ini. Sekali lagi saya banggakan kawan-kawan yang cinta dengan Dubalang ini, saya bangga. Yaitu di dalam aturan yang dibuat di sini nampaknya lah sampai tujuannya pengurus ini. Nah, ketika lah sampai ke ujung yang lama, sudah mengakui pula habis jabatannya, yaitu saya dapat 3 punya buktinya, saya juga punya pegangan. Ada SK-nya. Jadi kanonnya kalau merasa cukup pegawai, cukup waktunya, akhirnya nyatakanlah nampaknya kepengurusan periode 2022 itu dianggap tidak berlaku lagi atau habis masa jabatannya dan kita nyatakan demisioner. Ya, untuk itu kita sepakati dulu ya Dewan Pembina bahwa kepengurusan periode 20 tahun 2002 itu sampai hari ini dianggap demisioner. Setuju Pak Ketua ya? Oke. Dengan bismillahirrahmanirrahim, Ketua periode tahun 2022 sampai 2006 ini kami ucapkan terima kasih kepengurusannya dan kami nyatakan demisioner. Dinyatakan lapuk puah dalam adat. Itu dah. Ya kan? Kurang anggota tapi pesta ataupun hajat kita jalan terus juga. Niat kita ini artinya Dubalang ini berjalan dan eksis. Itu intinya kita tetap bersatu berkompak, ya kan? Wah kecil gedang puluh namanya kita.
kok bendera lah berkibar kata kami. Iya kan? Kalau bendera lah berkibar tuh pantang pulo menunggu dado siapa tanya sama selero. Kan gitu kan. Nah, untuk itu tadi saya mengusulkan dengan Pak Ketua Dewan, apakah saya ini ditunjuk sementara sah melakukan kita pemilihan sementara malam ini atau kita pending Bapak Ketua Penasihat? Salah kita. Sah ya? Baik. Terima kasih. Dengan bismillahirrahmanirrahim, Ketua Pimpinan Rapat yaitu pemilihan sementara Dubalang, saya memimpin rapat ini. Terima kasih diberikan kepercayaan ini. Saya Zakaria Bustamar SH dan Datuk Adipati Sirsat Mentiko Rajo diberikan kepercayaan dan mandat untuk pemilihan ini. Yang penting kita aklamasi pada malam ini, kita nanti dengan waktu dan kebatasan. Dengan bismillah saya pegang amanah ini. Amin. Oke. Karena ini adalah semuanya terkecuali Dewan Pembina adalah punya hak dan juga saya sebagai Dewan Pembina di sini, tentu persoalan ini telah kita take over dan kita ambil alih persoalan ini, dan pengurus-pengurus yang lain yang lama itu artinya demisioner. Nah, saya tawarkan apakah pengurusan ini kita sepakat tunjuk dulu ketua-ketua atau sekretaris atau satu paket atau sistemnya macam mana. Nah, kita sistem pemilihan ini kita minta dulu pendapat saran macam mana sistemnya, apakah secara langsung ataukah diberikan hak bersuara masing-masing atau macam mana. Nah, untuk itu saya minta saran pendapat kepada orang tua kita dulu. Elok namanya kata orang tu tak sepatutnya pada kita. Elok tu dia kata orang banyak. Nah, untuk itu kita minta dengar kita saran. Ya. Ya kita tunjuk baik. Kita tunjuk. Nah, kecuali kalau nanti dia tidak bersedia baru kita pikirkan siapa penggantinya. Itu bayarnya. Sistem tunjuk mintakan tadi itu yang penting rumah jadi, rumah selesai, penokok tidak ada bunyi. Itu yang penting. Oke, baik itu tuh. Siapa ya kau alar yang patut dijodoh? Siapa kira-kira orangnya? Nah, yang kita minta penasihat yang beliau yang layu dengan adut dan patut kita makan jodoh. Siapa yang layang orang itu? Layak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan tadi sudah disampaikan oleh Mbak Acara yaitu untuk memilih ketua Lubalang Berempat Gedang Ketujuh periode 2026. Nah, ingat siapa jadi ketua dia langsung berubah gelarnya Raja Depati dia. Iya. Itu pindah dia kan. Nah, sesuai apa arahan dari Datuk Metar yaitu yang sampaikan tadi, Lubalang Berempat Gedang Ketujuh ini sudah mengerti tentang hukum adat Sumpit Gading dan Mak Ipuk. Berarti yang duduk malam ini, mungkin yang tidak duduk malam ini sudah bisa menjalankan tugas Lubalang Berempat Gedang Ketujuh untuk menyelesaikan kasus dan masalah. Nah, karena kita malam ini cuma ada orang 9 yang duduk. Nah, karena saya sudah dimisioner Ketua Lubalang Berempat Gedang Ketujuh periode 2022 sampai dengan 2026. Nah, untuk memilih kepemilian baru, saya mungkin menunjuk, karena yang saya lihat yang bisa berkecimpung selama ini di Lubalang Berempat Gedang Ketujuh, yang aktif saya lihat kan membantu kegiatan-kegiatan itu. Nah, kalau saya memilih yaitu Saudara Hafiz Habizi. Usul ya. Hafiz ini. Datuk beli penting barang kuado dulu. Iya kan? Namun saya tetap minta jago dengan datuk-datuk yang ada itu, karena maklum lah lupa dang tu itu dalam incaran juga. Kenapa? Karena kita akan menegakkan hukum adat. Mungkin pribadi-pribadi kita nengok yang zolim-zolim mereka yang tidak sesuai dengan adat kita larang. Sesuai dengan yang kemampuan kita. Kita nak negakkan DWA juga tak telah gitu. Nah, namun paling tidak dari individu pribadi kita sudah kita tanamkan bahwa kita cinta dengan hukum adat yang dibuat. Rasa saya nerima lah itu. Enggak. Yang bersangkutan aja caranya. Selanjutnya kita berikan hak suara dan bersuara saudara kita, haknya yaitu kepada Kebas Afrizal. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mulia Datuk kita, guru kita itu Datuk Mukhtar, orang tua kita Datuk Srimi,
masuk Bangun Zakria dan yang lain, saya sepakat dengan awal untuk menunjuk Datuk Apis sebagai Ketua Dubalang 4 dan 7. Ya, kita sudah sama-sama berjuang bagaimana ke depan ini nanti. Ini adalah amanah daripada Datuk Mukhtar sebagai guru juga, sebagai orang tua kita juga, sebagai pembina. Jadi kami sepakat Datuk Apis sebagai Ketua Dubalang 4 dan 7. Mudah-mudahan ke depan mungkin lebih eksis lagi, lebih maju lagi. Karena kalau sudah bergabung ke LAM, memang kita ditunggu tuh. Karena tadi itu terhalang kan. Nah, itu. Alhamdulillah di daerah Kanya Barat itu masih menunggu kita tuh. Karena kita ini terbentuk lah. Karena saya juga masih sekarang ini, apalagi saya sudah jadi Babinsa daerah Tunggal Ulu, daerah Maluku. Kawan memberikan aspirasinya, saya punya aspirasi juga. Tentu punya pilihan juga pun ya kan. Belum tahu memilih siapa, belum tahu memilih ini. Ini aspirasi hak saya. Untuk itu pada hari ini saya dengan Bismillahirrahmanirrahim kok nampaknya kok lah boleh bisa digelikan, kok pipih lah bisa dilayangkan nampaknya kini kok lah sampai boleh bulu kita lah boleh buatkan suara kok nampaknya lah mengerucut. 99% nampaknya. Dengan itu Bismillahirrahmanirrahim saya mempercayakan dan meyakinkan dan aspirasi saya ini untuk pemilihan dan ketua calon yaitu Dubalang. Saya aspirasi saya berikan kepada Adinda Apis, hak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Tepat jam 11:30 kurang dikit, aspirasi masing-masing hak telah diberikan. Pada malam hari ini bertempat di rumah Bang Syahimi telah didengarkan masing-masing itu dan menghasilkan keputusan. Hasil musyawarah anggota Dubalang berempat Gedang 7 ini telah memutuskan untuk ketua terpilih dan dipercayakan untuk melanjutkan kepemimpinan ini disepakati oleh kawan-kawan tanpa ada kandidat lain, keterangan mutlak, dan ini hak suara masing-masing. Dengan Bismillahirrahmanirrahim dipercayakan kepada dan terpilih secara aklamasi mencapai 100% suara tanpa ada rival lain. Untuk itu selamat kami sampaikan ketua terpilih yaitu Datuk Demang Depati Mudo oleh Adindaku Said Hafiz SE Permato Bakilat Alam yaitu terpilih. Dengan dibacakan ini selamat sebagai terpilih dan diberikan tugas selanjutnya untuk memimpin organisasi dan mengurus perangkat-perangkatnya. Dan pun syarat-syarat pemilihan ini saya serahkan selanjutnya dan sertifikat mandat itu. Acara selanjutnya diserahkan kepada ketua terpilih. Untuk itu dengan bismillah saya nyatakan tugas saya adalah selesai dan diucapkan terima kasih. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Selanjutnya Salim wa ala alihi wa sahbihi menurut adalah pusat kawasan alif jadi bismillahirrahmanirrahim bab dari Allah usul dari Muhammad pun baik pun sama yang di bahu ketemu bangkai sekuping dan berat adalah suruh pada kebenaran ada pesan di sarak pesan kita sarak mengatur agar semata menuju hidupnya yo mati sebelumnya dan hormati guru kami dan datuk-datuk yang hadir malam itu. Alhamdulillah, pertama saya ampun, minta maaf kalau ada salah perbuatan, salah cakap di dalam acara kita. Saya minta maaf terlebih dahulu. Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang datuk-datuk amanahkan kepada saya yang muda itu untuk kita menegakkan. Paling tidak kita merasa cinta terhadap negeri kita, tanah kita, tanah air kita, negara kita, terutama hukum adat Melayu yang sangat kita cintai bersama. Kita sadari di era globalisasi dan modernisasi kini, kita merasa memang tergerus, terutama Melayu pada umumnya sudah mulai dikucilkan. Suaranya tidak pernah lagi didengarkan. Kenapa? Karena sudah masuk paham-paham lain. Gitu.
yang mencampur adukkan agama dengan modernisasi, iya kan? Nah ini kita yang ada ikolah iku merinding saya, kita yang ada ikolah yang masih cinta itu, mudah-mudahan itu menjadi amal jariah gitu. Itu macam mana mereka menyatukan Melayu, iya kan? Mana Melayu ini pernah jaya pada zamannya, kini tergerus. Nah, kita ini sisa-sisanya lah. Paling tidak kita tetap memegang itu. Tidak penuh ke atas, ke bawah, mati bocor. Tapi kan kita masih ada juga peduli. Kita nengok anak-anak keminakan kita berdua-dua duduk malam hari. Masih kita tegak. Nah, itu kan berarti kita masih cinta dengan Melayu. Melihat kebatilan, perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan adat budaya kita masih kita larang, berarti kan masih cinta gitu. Ditambah lagi kita sudah dapat setitik ilmu dari Datuk gitu, ikut saya merasa bersyukurnya. Saya merasanya orang-orang lama di daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا دعانا يا الله يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أجرنا من النار ومن عذاب النار ومن سوء أعمالنا وقنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين.